Ketika pemain-pemainnya makin mahal, nah bentuk komunikasinya beda. Kalau saya mengatakan ini kita punya peluang sekarang karena kalau di Belanda itu anak-anak kecil kalau lagi latihan itu dia boleh nanya-nanya ke pelatihnya gitu. Kalau dalam konteks budaya Korea agak lain. Di Indonesia boleh. Nah, ini Korea. Korea mungkin kan ketika nanya ada yang katanya dengan tegas ya dilakukan teguran-teguran fisik dan sebagainya. Tapi itu masih mungkin oke ketika pemain-pemainnya belum pemain-pemain yang mahal dan pro. Sekarang nilai transfer, nilai pasar timnas kita 457,09 miliar kan. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama tadi, Patrick Kluivert itu ke depan seperti apa? Saya boleh sampaikan ya, Bang Effendi Ghazali, Prof. Effendi. Indonesia Australia 25 Maret nanti ya? 20 Maret, oke. 20 Maret 2025. Ya. Itu pertandingan, dalam tanda kutip ya, hidup dan mati. Semua hidup dan mati. Teriakannya STY apa Kluivert gitu kan? Oh kalau itu tergantung hasilnya, gitu ya. Gol siapa dulu, lalu hasil ujungnya bagaimana gitu. Ya oke. Kalau saya mau begini lah supaya kita dapat intinya dari tadi kita bicara komunikasi karena itu ada dua hal yang mau saya garis bawahi. Saya yang pertama seperti tadi terima kasih kepada semua lah ya. Kita dukung federasi, Sekjen, Pak Sumarji, semua coach Sintayong, Indra Safri, Nova, Fahri Husaini, Bima Sakti dan semua yang lain lah ya. Kita dukung semua. Apalagi Sintayong yang sudah punya jasa lah untuk kita sampai tahap ini. Tapi yang pada saat yang bersamaan saya membayangkan komunikasi itu seperti ini. Sehingga saya menyebut kita juga salah, saya juga termasuk salah gitu. Dalam hal gini, coba kalau misalnya Sintayong itu punya kesempatan untuk bertemu dengan Towel dan lain-lainnya itu dalam sebuah forum diskusi sebelum berlarut-larut. Betul nggak? Pakai bahasa apa bang? Apa ya? Pakai bahasa apa? Diterjemahkan nggak apa-apa Towel. Saya menerjemahkan Anda, nanti JJ menerjemahkan dia. Kurang lebih begitulah. Bung Fendi, pertanyaan. Ya. Jangankan dengan Bung Towel. Ya. Pernah nggak Sintayong itu berkomunikasi dengan pelatih Indonesia? Iya, itu tadi. Pernah nggak? Setuju. Nggak, saya tanya, pernah nggak? Belum pernah saya lihat. Tapi maksud saya itu ada kesalahan-kesalahan kita juga. Sintayong Pertanyaan saya, Iya, itu kan? kan komunikasi. Iya. Effendi bilang, harusnya, bukan sebaiknya, dia berkomunikasi dengan Bung Towel. Dan lain-lainnya, jangan cuma Towel. Pertanyaan saya, di atas. pertanyaan saya. pernah nggak? Nah, itu saya tanya. Iya. Dia jawab belum pernah. Nggak pernah nggak Sintayong? Pernah Sintayong Setahu saya berkomunikasi belum dengan pernah. pelatih-pelatih Indonesia Setahu saya belum yang pernah. menangani klub di Liga Indonesia dalam rangka dia memahami culture sepak bola Indonesia. Itu satu, ya oke. Enggak itu satu. Jawabannya belum pernah. Iya, setahu saya belum pernah. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Saya belum pernah lihat. Oke, belum pernah lihat. Tapi yang kedua sekarang. Kalau saja pada waktu itu ya, ada komunikasi yang jelas. AFF harus juara. Lain dong, ya kan? Dia harus lain. Saya ngebayangkan. Dan saya yakin Bang Effendi, mohon maaf ini saya potong dikit. Ya. Masyarakat sepak bola Indonesia sekarang udah mulai pintar juga. Iya, betul. Dan mereka juga punya keluasan hati yang kalau fair, masuk akal, kita Iya, terima kok. ya. Demi apa? Demi sepak bola Indonesia. Regenerasi bukan berarti potong satu generasi atau potong dua generasi. Betul. Jadi itu bisa kombinasi. Betul kan? Regenerasi yang muda belajar dari yang tua, yang senior membawa yang muda di lapangan. Jadi kalau saja pilih yang itu? Ya, Kenapa itu pilih tadi. yang itu? Kenapa? Kenapa misalnya tidak dibawa misalnya ya Maklok, Kambuaya, di depan ada Egy Maulana Fikri, ya kan? Ramadan Sananta, Sayuri, kemudian Witan misalnya ya. Jen Ravens tersedia, Ramadan Sananta tersedia. Itu salah siapa? Itu Dimas Derajat. Itu kesalahan siapa? Ini dalam Areanya pelatih milih pemain. Iya, karena itu apa yang disampaikan kepada pelatih. Sementara kita kan nggak tahu kan, kita lebih tahu AFF itu regenerasi dan tidak ada target. Betul ya? Nah, jadi ada dua masalah komunikasi. Yang ketiga sekarang yang mau saya serius ini agak penting. Masalah komunikasi di mana tuh? Yang mana? Yang tadi? Iya. Ya kita nggak tahu siapa yang harus menyampaikan bahwa itu targetnya juara dan pelatih harus melaksanakan itu sebagai target juara. PSSI Anda mau Bisa gitu kan? saja, PSSI bisa dan semua yang lain. Kalau kita kan tahunya targetnya nggak juara kan? Apa? Nggak juara kan? Nggak juara. Nggak. Saya Tahunya tahunya kita nggak juara kan? Yang Oke. terbaik. Yang terbaik. Oke. Saya minta juara. Oke, oh iya keren. Kalau saya bilang, masa Anda tidak ingin juara setelah dari tahun 1997? Iya kan? Belum pernah. 96 Anda nggak juara, masa Anda nggak mau juara? Anda bisa bayangkan loh, kalau itu terjadi Vietnam cuma 1-0 kok ngalahin kita. Kalau semua yang saya sebutkan tadi ada di 1-0 lapangan, waktu di Piala Asia itu 1-0 juga kan? kita yang Itu naturalisasi kan? penalti. Ya, kita menang.
Enggak, waktu di Ya Piala 2007, 2007 ya. 2023. Ya, tanpa naturalisasi Mas. Yang Itu kita setuju saja kan? Setuju dong, karena ada kesempatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, Toel ya. Di 2026 ini ada grup C yang statusnya cuma Jepang yang sudah aman. Sementara yang lain kan masih bisa bersaing terus itu nih. tidak ada, tapi kemudian disampaikan oleh Patrick Kluivert waktu berbicara dengan ratusan wartawan. Oh, sebagai tugas Piala Piala Dunia 2026 kita sebagai tugas optimis. kedua. begitu. Yang pertama itu berusaha membangkitkan kembali, memperbaiki kondisi psikologis pemain. Yang kedua membawa Indonesia Jadi gini, Bu Mendy. lolos ke Piala Dunia 2026. Enggak, maksud saya begini. Komunikasi kita harus jelas. Ya, jadi gini. Target atau cuma ekspektasi? Jadi gini. Kalau target, itu setuju tuh, Ya. setuju. Ya. Tapi kita mendengar pernyataan Ketua Umum Pak Erik, Ya. dia mengatakan begini, target itu untuk Provinsi itu 2030. Ya. Tapi sekarang ini ada kesempatan. Setuju. Ada Ekspektasi prospek. kita. Ya. Nah, ada prospek. Oke. Sehingga Depan mata. beliau mengambil langkah untuk memberhentikan pelatih ini karena ada prospek. Karena itu pada malam ini saya di acara Rakyat Bersuara ini sebagai rakyat saja ingin mengatakan bagi saya target PSSI lolos 2026. Ya. Bagi saya, ya kan? Kalau bagi saya lolos secara langsung, Bang. Oh, malah ditambah. Berarti Ya, Anda harus memperoleh posisi kedua. Banyak alasannya. Ya. Kita udah ketemu semua, kita punya potensial poin semua dari tim di luar Jepang. Ya. Udah gitu, kita akan mendapatkan amunisi baru katanya, yang notabene nanti entah itu pemain depan. Ada dua kata. Ada Ole Romnik, kemudian Tuh. Jairo Artinya Ribo. kan peluru banyak lagi nih. Ole ya. Ole Romani. Tapi saya mau sekarang sedikit aja komunikasi, mudah-mudahan 2 menit, yaitu dengan mengatakan kita harusnya tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lalu. Yaitu misalnya pertama, menimbulkan gelombang media sosial, gelembung media sosial yang begitu besar. Siapa tuh yang bikin itu? Oh iya, saya mau bilang begini. Bung Toel kayaknya punya pengalaman. Ini tolong dihimbau. Ya. Sekarang ini kita akan mau bagaimana Indonesia lolos 2026. Oh, udah setuju. Oleh karena itu pertama, Ya. kita beri kesempatan kepada Setuju. Kluivert. Udah pasti. Oke. supporter. Jangan membuat Patrick ini ada faktor psikologis. Kalau mau Indonesia lolos. Kalau saya agak sebaliknya. Mari kita support itu. Saya mau agak sebaliknya. Saya mau menaruh Patrick Kluivert ini berada di bumi. Jadi jangan Anda sejak dari datang sampai itu diagung-agungkan terus. Kalau kebetulan, kalau Sintayong itu punya 2 masalah lagi. Yaitu masalah yang pertama itu ada Korean Wave namanya. Memang dari konteks negara itu ada Kementerian Budaya, Kementerian Pariwisata dan Sport. Di Itu Korea. satu kesatuan. Sehingga kalau Anda mendatangkan tim, itu ada bagian yang mengurus soal itu. Disupport maksudnya. Di dalamnya ada. Oke. Saya nggak tahu namanya. Termasuk siapa. buzzer maksudnya. Bukan istilahnya bukan buzzer, tapi persatuan antara budaya, sport dan turisme tadi. Ya all out kan supportnya kan. Ya all out. Sekarang all out juga itu ya, all out. Gitu. Intinya dalam satu kesatuan. Ada itu. Nah kemudian bertambah lagi dengan ketika pemain-pemainnya makin mahal. Nah bentuk komunikasinya beda. Kalau saya mengatakan ini kita punya peluang sekarang karena kalau di Belanda itu anak-anak kecil kalau lagi latihan itu dia boleh nanya-nanya ke pelatihnya gitu. Kalau dalam konteks budaya Korea agak lain. Di Indonesia boleh. Nah, ini Korea mungkin kan ketika nanya ada yang katanya dengan tegas ya dilakukan teguran-teguran fisik dan sebagainya. Tapi itu masih mungkin oke ketika pemain-pemainnya belum pemain-pemain yang mahal dan pro. Sekarang nilai transfer, nilai pasar timnas kita 457,09 miliar kan. Mil Higgers yang paling tinggi misalnya ya. Ya, jadi dengan itu bicara komunikasi dengan pemain-pemain yang makin lama makin mahal itu agak berbeda. Jadi ada persoalan budaya juga di sini. Nah, kita beruntung bahwa ya sekarang beruntungnya Patrick Kluivert ini datang tidak dengan, menurut saya tidak datang dengan tidak budaya yang semacam itu. Jadi masih bisa nih kita diskusi panjang dan lebar dengan dia. Setahu saya pernah tinggal di Belanda soalnya untuk nah ditambah lagi dengan dia datang dengan tim yang agak jelas nih bagi saya. Ya kan ada Alex Pastur, kemudian Denny Domingos Lanzat misalnya. Jelas ini. Kalau yang sebelumnya dengan segala hormat pada pelatih-pelatih yang sebelumnya, kita kan agak kurang tahu nih. Pelatih siapa itu? Iya pelatih-pelatih sebelumnya. Iya siapa? Siapa yang sebelumnya ya? Nah itu kan ketika datang dengan pelatih striker, catatannya aja kurang bagus. Berapa? 9 ya? Bukan, dia 57 kali main nyetak 5 gol, kurang lebih gitulah. Sementara saya bandingkan Widodo Ceputro, iya pelatih striker. Iya, apa ya? Pelatih striker itu. Ya. Nah, sementara kan yang ini Widodo Ceputro aja 55 kali main 14 gol misalnya. Itu salto satu. Apa plus gol kungfu.
Iya kan? Ya, yang itu fenomenal. Tapi begitu. Maksud saya ada hal-hal yang menggembirakan ini. Tapi jangan pula kita pada hari-hari ini agak penting. Membayangkan sesuatu yang ideal, yang strategis. Membangun sepak bola kita ada persoalan Asprof, ada persoalan wasit, Liga 1, Liga 2, dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini, pertanyaannya menjadi taktikal. Anda bisa menerima nggak kalau terjadi di Australia itu 11 pemain adalah pemain diaspora? Pemain Kita tanyakan kepada supporter coba. Ya, misalnya begitu ya. Karena apa? Yang penting lolos ke Piala Dunia. Silakan, Bung Indro. Iya, kalau saya melihat saya lebih pada bagaimana komunikasi tadi ya. Komunikasinya kalau Pak Nurdin Halid menyatakan Supporter move on dong gitu kan juga. Iya, roadmap ataupun blueprint sepak bola itu ada. Itu katakan ke publik. Jadi kita ngerti juga sebenarnya blueprint kita berapa lama agar kita bisa lolos Piala Dunia itu. Kalau misalnya di 2030, ya udah 2030 tegaskan gitu. Prosesnya seperti apa? Itu yang harus kita kita lihat terus gitu, kita awasi terus. Tapi kalau misalnya nggak ada blueprint ini ya, saya juga sampai saat ini belum lihat nih blueprint seperti apa yang PSSI mainkan. Nanti jadinya sekarang juga sudah ada di zaman Pak mungkin sesudah saya. Iya, sampaikan ke publik. Nanti kita lama saya kirimkan. Iya, sampaikan ke publik. Jadi kita ngerti juga bagaimana kita standar pemain naturalisasi seperti apa. Apakah tapi kalau semuanya naturalisasi nanti lawan Australia karena pertandingan hidup dan mati, nggak ada masalah? Masalah. Kenapa? Masalah karena kita menginginkan tentunya pemain-pemain kita juga gitu ya. Kita kan tujuannya 2026 ini quick wins dulu nih. Ya enggak, kalau target kita seperti yang Bung Ege sampaikan kan 2030 semestinya. Oke. Gitu kan. Jadi 2026 lewat nggak apa-apa. Kalau 2026 kan ini karena ada peningkatan kualitas ataupun peningkatan harapan ya yang terjadi. Sehingga kita ada harapan jadi 2026. Tapi Indro, Anda merasa nggak bahwa ya seperti tadi ya, kesadaran para pencinta bola, kita bicara pencinta bola aja lah. 2026. Kan 2026 kita harus masuk Piala Dunia. Ya kalau itu akibat drama-drama tadi. Ya betul, drama yang menciptakan bahwa dimunculkan oleh harus tadi ya Korean Wave dan lain-lain itu. Aroma itu kenceng, Bang. Betul. Aroma itu kenceng. Sehingga tidak bisa ada titik mundur nih ya. Betul. Aroma itu kenceng untuk kita ada di 2026 dan lolos di 2026. Tapi saya ke Bung Riko dulu. Anda mendingan 2006 lolos atau 2026 lolos Piala Dunia ya? Atau Indonesia nggak usah lolos nggak apa asal ada pemain lokalnya? Kalau kami dari fanbase Timnas Oranye sebenarnya nggak mau masuk terlalu dalam dengan diskusi naturalisasi ya. Artinya kami melihat bahwa kami sebagai supporter fans Oranye Belanda, kami juga tidak melupakan DNA dan identitas kami dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kami juga larut dalam euforia keberhasilan timnas yang sudah melangkah sampai di round 3. Oke, artinya World Cup qualifier. At any cost 2026 lolos itu luar biasa. Kalau memang ada momentum di saat ini ya saya pikir fight aja. Naturalisasi nggak ada masalah, iyalah Hollanders kan. Ya bagi saya sih nggak masalah, bagi saya ya. 11-11 nggak masalah ya. Dan gini loh, kalau kita bilang nanti aja 2030, kita kan nggak tahu 2030 kita sampai mana nanti. Ini di depan mata sekarang nih. Ini di depan mata sekarang. Dan yang namanya fans bola ya, yang namanya supporter timnas bola atau tim apapun, nggak ada yang mau lihat timnya kalah, nggak ada. Yang penting setuju tuh, Sama satu lagi. Mohon maaf Bang. Ini kalau kita sebagai pencinta sepak bola, siapapun yang akan diturunkan, yang penting menang dan masuk Piala Dunia itu kita akan jauh lebih puas. Sangat setuju. Sama satu lagi, itu balik lagi yang tadi Bang Effendi bilang, masalah komunikasi. Kalau semuanya kita komunikasikan, hey semuanya itu yang ada di 11 lapangan adalah orang Indonesia yang akan membela merah putih. Jadi kita semua nggak akan ngelihat itu pemain diaspora. Pertanyaan sekarang Indonesia. ketika semuanya naturalisasi nanti pada 20 Maret melawan Australia, mungkinkah kemenangan itu datang sesaat lagi? Kami akan segera kembali.